Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima li fadada wal istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asraril darani amin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan sekarang kita sudah sampai hadis yang keberapa? 36. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Aman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bihadzal lafzi. Hadis yang ke-36 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Ini nama yang sangat penting untuk kita hafal. Ada banyak faedah dan manfaatnya. Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Nama asli Abu Hurairah. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Karena sayang kepada kucing sehingga dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing. Bukan berarti dia punya anak kucing, bukan. Tapi penyayang kucing. Makanya kucing itu salah satu hewan yang harus hati-hati untuk tidak disakiti, karena itu salah satu hewan kesayangan seorang sahabat yang juga disayangi oleh Rasulullah. Apa isi hadis ini? Dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi yang pertama dari hadis yang ke-36 ini, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan, kesulitan atau musibah dari kesulitan dan kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan pada hari kiamat. Artinya kalau kita membantu orang yang susah di dunia, nanti ketika di akhirat dalam kondisi yang segenting itu, akhirat ini paling susah-susahnya keadaan. Sesusah-susahnya keadaan di dunia, masih lebih susah keadaan di akhirat. Masih lebih susah dan sulit keadaan di akhirat. Bagaimana caranya kita agar terhindar dari kesusahan-kesusahan di akhirat pada hari kiamat? Kegentingan pada hari kiamat, salah satu caranya dengan kita membantu kesusahan orang lain. Kita menghilangkan kesusahan orang lain. Contohnya bagaimana menghilangkan kesusahan orang lain? Dalam satu hadis yang lain disebutkan, man ashba'a ja'ian au kasa uryanan au awa musafiran a'adahullahu min ahwali yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengenyangkan orang yang lapar, atau memberi pakaian kepada orang yang telanjang, atau memberi tempat tinggal kepada orang yang musafir, maka Allah akan menghindarkan dari huru hara pada hari kiamat, kesusahan-kesusahan
kegentingan-kegentingan pada hari kiamat. Ada orang belum makan, diajak makan, ditraktir misalnya. Itu juga bagian dari menghilangkan kesusahan orang. Atau misalnya ada orang dia suka makan bakso misalnya, kemudian kita ajak untuk makan bakso, itu juga bagian dari menghilangkan kesusahan orang, walaupun cuma seperti itu. Maka itu faedahnya sangat besar sekali. Besok ketika hari kiamat dalam kondisi yang begitu sangat genting, kita dihindarkan oleh Allah dari kegentingan-kegentingan pada hari kiamat. Atau ada orang tidak punya pakaian, kita beri pakaian. Itu kan orang yang pakaiannya mini-mini, itu kan dia tidak punya pakaian sebenarnya. Saya pernah ngelihat di alun-alun itu ada satu komunitas perempuan, tiap hari Minggu itu bagi-bagi jilbab. Tapi itu lama, sekarang kayaknya sudah tidak ada. Bagi-bagi jilbab dan dikasihkan kepada perempuan-perempuan yang tidak berjilbab. Itu juga bagian dari menutupi aurat orang lain, juga sama dengan memberi pakaian orang lain. Atau yang paling ringan, misalnya contoh, ada orang yang tidak punya pakaian putih, kemudian kita kasih pakaian putih, maka itu pun juga sama dengan memberi pakaian kepada orang lain, dan itu sama dengan menghilangkan kesusahan orang lain yang nanti faedahnya Allah akan menyelamatkan dari kesusahan-kesusahan di dunia. Itu faedahnya sangat besar sekali. Dan bahkan dalam satu hadis yang lain disebutkan, man qada li akhihil muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah adnahal maghfirah. Barang siapa yang membantu hajat seorang muslim di dunia, membantu kebutuhan orang, membantu hajat-hajatnya orang di dunia, maka Allah akan membantu hajatnya, mengabulkan hajatnya di akhirat dengan 70 kebutuhan. Kita di akhirat butuh apa saja, itu 70 akan dibantu oleh Allah sebab kita membantu orang di dunia. Salah satu hajat yang paling terendah, kata Allah, adnahal maghfirah. Yang paling rendah adalah dosanya diampuni oleh Allah. Kalau sudah dosa diampuni oleh Allah, ya semuanya kan gampang itu. Disebutkan dalam kitab Al-Adab dari Imam Al-Bukhari, ada satu amalan yang sangat penting ketika kita mendapatkan kesusahan, kesulitan, kerupakan, atau kita takut kepada seseorang. Maka jika kita mengamalkan amalan ini, doa kita akan dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat kita juga akan dikabulkan oleh Allah. Apa itu amalannya? Kita membaca dan berdoa, as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, wa as'aluka bila ilaha illa anta rabbus samawati sab'i wal ardina sab'i wa ma fihinna innaka ala kulli syai'in qadir. Orang yang membaca amalan ini walaupun cuma satu kali, kemudian berdoa kepada Allah, hajat-hajatnya apa, kebutuhan-kebutuhannya apa, insyaallah doanya akan dikabulkan oleh Allah dan hajat-hajatnya juga akan dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama, isi hadis yang pertama. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan, kerupakan-kerupakan, kesulitan-kesulitan, kegentingan-kegentingan pada hari kiamat. Yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan terhadap orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Yang dimaksud di sini memudahkan terhadap orang yang kesulitan, ada beberapa pendapat, dan yang paling banyak pendapatnya adalah memudahkan dalam hal urusan hutang. Memudahkan dalam hal urusan hutang. Contohnya bagaimana? Ada orang hutang kepada kita, kemudian sudah jatuh tempo, misalkan bayarnya tanggal 1 Maret misalnya, tapi masih belum bisa membayar.
dan memang benar-benar masih belum bisa membayar. Kemudian kita selaku orang yang menghutangi memudahkan dia, orang yang tidak mampu untuk membayar hutang itu, untuk ditunda lagi waktu bayar hutangnya. Itu bagian dari memudahkan orang yang sedang kesulitan. Dan nanti Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Contoh yang kedua, misalnya kita sudah menghutangi orang, jatuh tempo tanggal 1 Maret dia harus bayar hutang, tapi ternyata tidak bisa bayar hutang, kemudian kita membebaskan. Itu juga bagian dari memudahkan orang yang sedang kesulitan. Apa manfaatnya? Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Karenanya ada satu hadis yang mengatakan, man arada an tustajaba da'watuhu wa tukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Barang siapa yang menginginkan doanya diijabahi oleh Allah, kesulitan-kesulitannya dihilangkan oleh Allah, maka hendaknya dia membantu kepada orang yang kesulitan, memudahkan kepada orang yang kesulitan. Ini urusan hutang ini memang urusan yang begitu sangat sulit dan susah. Kalau ada orang berhutang, itu sikap kita bagaimana? Ya kalau misalnya sudah jatuh tempo dan belum bisa bayar hutang, tidak perlu untuk memaksa dan memarah-marahi. Sikap kita itu dua. Kalau memang kita memang benar-benar ingin dibayar, ya kita kasih waktu lagi. Itu bukan tanpa faedah, bukan tanpa manfaat. Rasakan sendiri, maka Allah akan memudahkan urusan-urusan kita di dunia, terlebih urusan di akhirat. Tanpa terasa itu. Sikap kita itu dua. Jangan selain dua ini. Ngasih jatuh tempo lagi, ngasih waktu lagi untuk bayar, ditunda lagi. Kalau masih belum bisa bayar lagi, tunda lagi. Kalau memang kita masih pengen tetap dibayar. Tapi kalau kita ngerasa kasihan, kalau memang dia benar-benar tidak mampu, ya pilihan yang kedua, ya sudah, tidak usah bayar. Saya hanya ingin tahadus bin nikmah. Kadang-kadang ada orang yang hutang ke saya, kadang-kadang ada orang, dan saya tahu kalau orang ini kemungkinan tidak bayar. Saya tahu tipe-tipe orang itu, kemungkinan orang ini tidak bayar. Misalnya hutang, Ustaz, saya hutang ini 100.000. Oh iya, ini tak kasih misalnya. Tapi itu saya niatkan ngasih. Jadi dia kadang-kadang kalau misalnya dia alasan, mohon maaf masih belum bisa bayar. Oh sudah tahu kalau tidak mungkin bayar itu, karena sudah berkali-kali. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang saya itu kalau misalnya ada orang hutang, kemudian saya tidak bisa memberi sesuai dengan apa yang dia inginkan, misalkan hutang 500.000. Nah, kadang-kadang saya ngasih, ya sudah ini 100.000. Tapi ini saya niat bukan menghutangi, saya niat ngasih. Itu juga bagian dari menghilangkan, memudahkan orang yang sedang kesulitan. Maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan juga terlebih di akhirat. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, man andara mu'siran au wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dalam satu riwayat yang lain, waqahu Allahu min fayhi jahannam. Barang siapa yang menunda, ngasih tempo lagi kepada orang yang tidak bisa bayar hutang atau membebaskan, apa manfaatnya, apa faedahnya? Allah akan memberikan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Dalam satu keterangan yang lain, Allah akan menghindarkan dari panasnya api neraka jahanam. Dan bahkan ada keterangan yang lebih hebat lagi. Dalam satu hadis yang lain disebutkan, la yahillu daini rajulin muslimin fayuakhirahu illa kana lahu bikulli yaumin shadaqah. Tidak jatuh tempo hutang seorang muslim, hutang orang lain kepada kita, kemudian kita menundanya karena dia tidak bisa bayar hutang, masih belum bisa bayar hutang, kecuali kita setiap hari dianggap sedekah sesuai dengan jumlah hutang yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Contoh gini, ada orang yang hutang 1 juta kepada saya, ya. Jatuh temponya tanggal 1 Maret dia harus bayar hutang.
Kemudian pada tanggal 1 Maret dia masih belum bisa bayar hutang kepada saya. Dengan cara yang baik dia minta maaf, Ustaz, masih belum bisa bayar hutang. Oh ya sudah, kalau begitu bulan depan saja, Februari tahun depan misalnya, atau bulan April depan ini, tanggal 1 April. Maka dengan menunda tersebut, setiap hari kita dianggap sedekah 1 juta kepada orang itu. Dengan menundanya itu, kalau memang hutangnya 1 juta, kalau hutangnya 1 miliar, berarti kita dianggap 1 miliar setiap hari sedekahnya. Itu kan sangat luar biasa sekali. Jadi di sini ada beberapa pendapat tentang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Salah satunya adalah urusan hutang. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ini lebih umum, bukan hanya urusan hutang saja, tapi memudahkan orang yang sedang kesulitan itu. Misalnya ada orang di penjara karena terdolimi, maka kita memudahkan untuk dikeluarkan dari penjara. Atau memberikan hukum orang yang sedang kesusahan karena dia tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Atau mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar, itu juga bagian dari memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan. Maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia, terlebih di akhirat. Buktikan sendiri kalau tidak percaya. Urusan hutang ini kemungkinan pernah mengalami semua, baik sebagai penghutang maupun sebagai orang yang menghutangi. Ini ya, di dunia ini kayaknya tidak ada orang yang bisa lepas dari hutang. Dan bahkan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran itu ayat tentang hutang. Cari sendiri. Di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang itu ayat yang menjelaskan tentang hutang. Surat Al-Baqarah. Itu 1 halaman penuh, 1 ayat cuma. 1 halaman penuh, 1 ayat. Itu sebegitu pentingnya urusan hutang. Termasuk hutang yang hutang janji juga. Ya, itu juga bagian dari hutang, itu harus ditepati. Isi hadis yang ketiga dari hadis yang ke-36, waman satara musliman, ini sangat penting ini dan perlu untuk diperhatikan betul ini. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib atau kesalahan atau auratnya seorang muslim, maka Allah akan menutupi auratnya di dunia dan akhirat. Kalau ada orang punya aib, punya kesalahan, itu sudah semestinya sikap kita itu bukan mengumbar, tapi menutupi. Terlebih di sini dijelaskan, terlebih orang-orang yang dia itu terkenal jarang melakukan kesalahan. Contoh misalnya ada tokoh-tokoh yang terkenal, dia itu terpandang di daerahnya, misalnya ustadz, kiai, habib, kemudian dia terpeleset melakukan kesalahan. Sikap kita bagaimana? Menutupi. Baik itu orang biasa maupun terlebih-lebih orang terpandang, menutupi, bukan tambah disebarkan untuk mencari nama misalnya, bukan. Kalau di medsos kadang-kadang diumbar-umbar kesalahan itu, menutupi. Seburuk apapun kesalahannya, seburuk apapun aibnya, itu tugas kita menutupi. Dengan cara bagaimana? Menutupi ya dengan cara tidak menceritakan kepada orang lain ketika kita tahu. Dengan cara tidak menyebarkan orang lain. Apalagi kadang-kadang kita tidak tahu, asal nge-share saja, asal nyebarkan saja dari mulut ke mulut. Dan seringkali kabar dari mulut ke mulut itu banyak yang tidak benar. Seringkali kabar dari mulut ke mulut. Kadang-kadang misalnya ada orang cerita, oh itu si ustadz tuh kayak gini. Kadang kita langsung percaya tanpa mencari tahu asal usulnya bagaimana, terus kondisi yang sebenarnya bagaimana. Itu kan berarti kita juga bagian dari membuka aibnya orang, membuka kesalahannya orang. Manfaat dari menutupi kesalahan orang itu, kesalahan atau aib atau bahkan auratnya. Kalau aurat sudah jelas ya, ada orang yang auratnya kebuka, itu tutupi. Kalau perlu kasih jas hujan itu, pinggir-pinggir jalan, ini jas hujan kasih itu, biar ketutup auratnya itu. Itu Allah akan menutupi aib-aib kita, otomatis itu.
Amal itu sesuai dengan balasan, itu sesuai dengan amal kita, sesuai dengan jenis amal kita. Kalau kita menutupi, maka kita akan ditutupi oleh Allah. Bahkan ada satu cerita, ini terkait menutupi aib orang, menutupi kesalahan orang. Ada seorang laki-laki yang soleh pernah mimpi bertemu Rasulullah. Semoga kita masih diberikan kesempatan mimpi ketemu Rasulullah. Walaupun kita banyak dosanya, mata kita masih kotor, tangan kita masih kotor, ya kita tetap masih berharap, sekotor apapun kita masih berharap bisa memandang wajah yang sangat indah itu. Ada seorang soleh mimpi ketemu Rasulullah. Di dalam mimpinya Rasulullah ini berpesan kepada orang soleh ini, nanti kamu setelah bangun tidur, kamu carilah orang namanya Fulan bin Fulan, cari di daerah ini. Kemudian dicari, bangun tidur dicari. Kemudian nanti kata Rasulullah di dalam mimpinya itu, sampaikan salamku kepada dia bahwa dia temanku di surga. Oh, orang soleh ini pasti penasaran. Temannya Rasulullah di surga ini bukan orang sembarangan ini, orang hebat ini. Akhirnya setelah bangun tidur, dicarilah orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu, namanya sudah disebutkan, daerahnya sudah disebutkan. Kemudian ketemu. Setelah bertemu, dilihatlah orang yang dimaksud Rasulullah itu orangnya biasa-biasa. Siang kebaikannya biasa-biasa. Tidak pas langsung ibadah 100 rakaat, baca Quran 30 juz, enggak. Biasa-biasa, sangat biasa. Tidak ada yang istimewa. Kemudian disampaikan salamnya oleh orang soleh ini, aku dapat pesan dari Rasulullah untuk menyampaikan salam Rasulullah kepadamu bahwa engkau temannya Rasulullah di surga. Tapi aku menjadi penasaran, amalmu ini sebenarnya apa? Saya lihat amalmu biasa-biasa saja. Saya sama kayak saya ini. Tapi kenapa engkau, kata Rasulullah, menjadi temannya di surga? Kemudian dia akhirnya mengingat-ingat. Mungkin karena satu amalan ini mungkin, sehingga kemudian Rasulullah itu menjadikan aku sebagai temannya di surga. Apa itu amalan itu? Aku pernah suatu hari menikah dengan seorang perempuan. Kemudian pada malam pertama, apa yang terjadi? Bukan malam pertama, bukan menikmati istrinya, tapi ternyata istrinya melahirkan. Malam pertama ini istrinya melahirkan. Akhirnya apa? Aku menutupi aib istriku. Otomatis ini kan bukan anaknya. Malam pertama itu istrinya melahirkan. Malam pertama istrinya melahirkan, dan aku tidak menyebarkan aib-aib ini. Sehingga pagi harinya waktu subuh aku datang ke masjid, bawa anak itu sebelum orang-orang datang. Kemudian aku taruh di halaman masjid. Akhirnya semua orang itu lihat itu mungkin anak dibuang oleh orang gitu. Mungkin tuh anak sudah tidak ada yang bertanggung jawab sehingga ditaruh di halaman masjid. Semuanya melihat dan ternyata tidak ada satupun orang yang mengambil. Akhirnya orang ini pura-pura, orang yang bawa anak ini, ya sudah saya saja yang ambil gitu. Saya saja yang ambil gitu. Tanpa menjelaskan kronologinya seperti apa, ceritanya seperti apa, sehingga laki-laki ini mencari tahu asal usul dari ibu, dari orang tua yang sesungguhnya. Akhirnya dikembalikan kepada ya ibunya sendiri, dan tanpa orang lain tahu, satupun tidak ada yang tahu. Sehingga orang ini mendapatkan keistimewaan, mendapatkan salam dari Rasulullah, kamu menjadi temanku di surga, sebab menutupi aib orang lain. Ini penting, menutupi aib orang lain, besar kecil sama. Jangan urusan yang besar saja yang ditutupi, kecil besar sama. Itu sama dengan menutupi aib orang lain. Kita harus berpikir bahwa kita pun punya aib. Bagaimana agar aib kita tidak terbongkar? Caranya adalah dengan menutupi aib orang lain. Penting ini. Apalagi terlepas nanti ketika sudah di hari kiamat, di akhirat, betapa malunya seandainya aib kita dibuka oleh Allah, dilihat oleh saudara kita sendiri. Besok itu kan ada bioskop akbar. Jadi setiap kita punya film yang diputar masing-masing dari pertama kali lahir sampai mati. Oh ini ternyata ketika dilihat oleh teman-temannya besok itu,
Oh ternyata si fulan itu pernah melakukan kayak gitu. Betapa malunya kita pada saat itu, dilihat oleh orang seluruh dunia. Bagaimana agar kita ditutupi oleh Allah pada hari itu, di mana Allah memutarkan video kita sendiri dari lahir sampai mati. Kita tutupi aib saudara kita di dunia, Allah akan menutupi aib kita di dunia juga di akhirat. Penting menutupi aib itu penting. Penting menutupi aib itu penting. Baik itu aibnya keluarganya sendiri, aibnya sahabatnya sendiri, aib gurunya sendiri, aib muridnya sendiri, atau aib siapapun, itu sangat penting untuk ditutupi. Bagaimana kalau sudah terlanjur, kita minta ampun kepada Allah. Mungkin ini satu kesalahan karena orang tidak terlepas dari kepleset kakinya atau lisannya. Kita minta ampun kepada Allah, atau kalau memungkinkan minta ampun kepada yang bersangkutan jika memungkinkan dan tidak terjadi apa-apa. Kadang minta maaf itu ada yang tidak dianjurkan soalnya. Misalnya kita sudah terlanjur menyebarkan aib si fulan, kemudian kita minta maaf kepada orang itu, dan kita kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang bahaya. Bisa jadi kita itu dipukul, atau mungkin diancam, atau mungkin diapakan gitu. Lebih baik tidak minta maaf. Tapi kalau kita tahu tipe orang itu, oh orang ini kemungkinan besar pasti memaafkan, ya sudah minta maaf kepada orang itu, pasti memaafkan misalnya. Tapi insya Allah yang di sini punya kesalahan kepada saya, tidak usah minta maaf, pasti saya maafkan. Iya, saya itu mempermudah. Kalau misalnya di sini ada yang punya kesalahan kepada saya, tidak usah minta maaf, biar tidak malu, pasti saya maafkan. Nah itu barang siapa yang menutupi aib, kesalahan atau aurat seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang berikutnya, isi hadis yang berikutnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu ada dan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong kepada saudaranya. Menjadi orang yang dibutuhkan orang lain itu orang yang sangat istimewa. Menjadi orang yang dibutuhkan orang lain itu menjadi orang yang sangat istimewa. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, idza aradallahu bi 'abdin khairan sayyara hawaijan nasi ilaihi. Kalau Allah ingin menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia menjadi orang yang dibutuhkan banyak orang. Jadi kalau kita itu minta tolong ya, jarak beberapa hari minta tolong ya ada orang lain, bukan tambah kesel kita itu. Itu tandanya Allah itu menginginkan kebaikan kepada kita sehingga kita dibutuhkan banyak orang. Orang yang dibutuhkan banyak orang itu artinya dia menjadi orang baik. Baik juga menurut Allah. Jangan kemudian, oh saya capek, saya ini. Alhamdulillah orang itu dipercaya untuk nolong orang itu, alhamdulillah. Karena itu mencari kepercayaan itu tidak mudah. Saya kadang-kadang itu jam 1 ada tamu, jam 1 malam itu. Kadang-kadang jam 2:30 malam ada tamu itu. Ya saya niatkan membantu orang, karena orang yang membantu orang lain maka Allah akan membantu kita. Orang yang menolong orang lain maka Allah juga akan menolong kita. Bagaimana cara menolong orang lain? Bisa dengan kekuatan, bisa dengan harta, bisa dengan jabatan, atau minimal dengan doa. Itu juga bagian menolong dari orang lain, menolong orang lain. Kita tidak bisa menolong orang dengan harta, ya kita doakan. Misalnya ada orang minta tolong, itu kok kayaknya tiap pagi hadir kajian, misalnya barangkali punya amalan-amalan yang hebat-hebat itu. Ada orang datang, Mbak atau Ustazah, ini ada keluarga saya sakit, ini sok bisa aja, mana airnya, bawa air, bacakan Fatihah, semoga disembuhkan oleh Allah, tiup, itu modal yakin aja. Kalau misalnya tidak sembuh, ya sudah, itu belum waktunya sembuh, karena yang menyembuhkan itu Allah. Itu bagian dari menolong orang lain juga itu.
Tidak harus dengan harta. Yang bisa menolong orang dengan cara mengobati, ya dengan cara mengobati. Bisa menolong orang dengan cara membantu dengan harta, membantu dengan hartanya. Kalau tidak bisa, jangan sampai tidak membantu, minimal dengan doa. Justru apalagi doa itu tidak diketahui sama orang yang bersangkutan, itu akan jauh lebih istimewa itu, dan bahkan lebih mudah terkabul. Dan membantu orang lain itu, menolong orang lain itu lebih baik daripada kita beriktikaf. Jangan kita beriktikaf, kemudian ada orang yang butuh pertolongan, kita tetap iktikaf terus wiridan, khusyuk, seakan-akan orang yang paling soleh di dunia. Bahkan diceritakan di sini pernah ada seorang ulama bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini mengutus pengikutnya untuk datang kepada seorang ulama juga namanya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini diperintahkan oleh Imam Hasan Al-Basri untuk bersama-sama membantu kebutuhan seorang laki-laki, untuk menolong kebutuhan seorang laki-laki. Kemudian utusan dari Imam Hasan Al-Basri ini pada saat masuk ke rumahnya Sabit Al-Bunani ini, Sabit Al-Bunani bilang, "Inni mu'takif, aku sedang i'tikaf, jangan diganggu." Akhirnya utusannya Imam Hasan Al-Basri ini kembali lagi kepada Imam Hasan Al-Basri, kemudian mengabarkan bahwa Sabit Al-Bunani ini sedang i'tikaf. Kemudian Imam Hasan Al-Basri bilang lagi kepada pengikutnya itu, kembali lagi ke sana, bilang kepada itu Sabit itu Al-Bunani itu, "Apa engkau tidak mengetahui bahwasanya membantu saudaramu itu lebih baik daripada haji setelah haji, atau minimal lebih baik daripada iktikaf. Jangankan iktikaf, membantu kebutuhan orang lain itu lebih baik daripada melakukan ibadah haji." Jadi kita itu ya harus punya sikap. Waktu misalnya baca Quran, waktu misalnya baca wirid, ada yang minta tolong, tinggalkan dulu wiridnya, tinggalkan dulu baca Qurannya. Kita tuh jangan menggambarkan kebaikan tuh hanya di atas sajadah, kebaikan tuh hanya dengan kita pegang tasbih, bukan. Membantu saudara yang seakan-akan remeh itu juga bagian dari ibadah yang lebih tinggi derajatnya dibanding cuma sekedar pegang tasbih. Itu hadis yang berikutnya, isi hadis yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Jadi kalian datang ke sini cari ilmu itu sama dengan memudahkan kita untuk berjalan menuju surga. Kalau ada orang cari jalan menuju surga tapi dia tidak berjalan untuk mencari ilmu, jalannya salah. Jalannya bukan ke sini, jalannya bukan cari ilmu, bukan menuntut ilmu, jalannya salah. Karena orang itu kalau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dia akan menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jadi sekarang itu kita sebenarnya sedang berjalan menuju surga, cuma surganya masih belum kelihatan. Tidak ada jalan selain jalan ilmu. Jalan-jalan yang lain masih banyak, tapi jalan ilmu ini penting karena akan bisa membukakan kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, ibadah-ibadah yang kita butuhkan. Dan bahkan saking pentingnya mencari ilmu itu, Rasulullah, orang yang paling tinggi ilmunya, masih diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Itu doanya Rasulullah itu, ya Allah tambahi aku ilmu. Padahal Rasulullah yang ilmunya sudah tinggi. Apakah Rasulullah hanya berdoa saja? Pasti otomatis tidak, juga berusaha. Rasulullah belajar kepada siapa? Kepada siapa Rasulullah belajar? Kepada malaikat Jibril. Makanya kita walaupun punya ilmu sudah banyak, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Orang boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti mencari ilmu. Orang boleh berhenti kuliah, tapi tidak boleh berhenti mencari ilmu. Orang boleh berhenti mondok, tapi tidak boleh berhenti mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu
dari lahir sampai mati, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Bahkan Imam Syafi'i, imam madhab kita berkata, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Orang yang tidak suka ilmu itu dia tidak ada kebaikan sama sekali. Orang yang sudah tidak suka ilmu itu dia tidak ada kebaikan sama sekali. Itu bukan orang-orang baik itu. Bahkan kata Imam Syafi'i, fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala shadaqatun. Tidak usah berteman dengan orang-orang seperti itu. Tidak usah menjalin hubungan dengan orang-orang seperti itu. Orang seperti itu tidak ada kebaikannya. Karena ketika ilmu itu sudah ada di dalam hati masing-masing, dia akan menjadi penunjuk dia untuk mengontrol kehidupannya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak baik. Cari ilmu terus. Tidak ada berhentinya. Dan mencari ilmu itu bukan hanya di pondok, di sekolah, di kampus, di tempat-tempat seperti ini, dimanapun kita bisa cari ilmu. Apalagi di era 2021 seperti ini, di YouTube kita bisa cari ilmu. Kadang-kadang saya belajar lewat YouTube, tapi kepada orang-orang yang saya tahu sendiri ini asal usulnya seperti apa. Kadang-kadang kalau saya itu males baca kitab, saya cari tema di YouTube yang isinya sama, tapi saya sudah ngetik di YouTube itu beberapa ustadz atau beberapa kiai atau beberapa habaib yang sudah jelas sanad keilmuannya. Oh, ini berguru kepada ini, jelas sanadnya. Jadi saya tidak khawatir. Jadi tinggal tiduran sambil mendengarkan itu. Itu juga bagian dari cari ilmu. Jadi mencari ilmu itu sangat luas sekali. Dengan membaca story-story yang ada hubungannya dengan ilmu juga bagian dari mencari ilmu. Lihat status di Facebook, lihat story di Instagram, bagian dari mencari ilmu. Kemudian yang berikutnya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Dan tidak berkumpul satu kaum di dalam rumah-rumahnya Allah, artinya di dalam masjid atau tempat-tempat yang baik seperti pondok, madrasah, kemudian membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quran, dan saling mudarosah. Mudarosah itu saling semak menyemak, itu satu membaca, satu mendengarkan, gantian lagi ini membaca, ini mendengarkan. Apa manfaatnya? Maka akan diliputi, maka akan turun ketenangan di dalam hati. Orang itu kalau pengen lagi sumpek, pengen tenang, datang kepada orang-orang yang sedang baca Quran, duduk di situ, diam saja, tidak usah baca, pasti tenang itu. Atau datang ke masjid, datang ke mushola, datang ke pondok, datang kepada orang-orang yang saling membaca Al-Quran, deketi orang itu, karena dia ada energi Al-Quran, kalamnya Allah, pasti tenang itu. Jangan pas lagi galau, lagi sumpek, datang ke diskotik, datang ke tempat-tempat hiburan, tambah sumpek nanti itu. Pada waktu itu seakan-akan dia senang, selesai, tambah sumpek itu, karena banyak dosa yang masuk ke dalam hatinya. Lagi sumpek itu, deketi itu orang-orang yang sedang baca Quran, dengarkan, duduk saja, tidak usah baca. Mau sumpek suruh baca, nanti tambah ngelantur nanti bacanya itu. Pasti tenang itu nanti hatinya. Dan Allah akan meliputi dengan kasih sayang, diberikan ampunan dari segala dosa, dan akan dikelilingi oleh malaikat. Malaikat itu mengelilingi orang-orang yang baca Quran. Maka beruntung orang yang suka baca Quran itu, dikepung oleh malaikat untuk melindungi dari setan-setan yang akan menggoda dan mengganggu. Apalagi setan-setan yang kadang-kadang pakai jilbab juga ada. Setan tuh macam-macam. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan gampang, bacakan ayat kursi, kemungkinan kabur itu. Kalau setan yang kelihatan, yang pakai jilbab itu, bacakan ayat kursi, dia tidak mempan, ayatnya tidak usah dibaca, kursinya dilempar. Itu kemungkinan dia lari itu nanti. Dan orang yang berkumpul di satu tempat rumahnya Allah atau tempat-tempat yang baik dan dia membaca Al-Quran, maka Allah akan membanggakan kepada orang tersebut, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang yang mati syahid, dan kepada orang-orang yang soleh. Kebanggaan dari Allah kepada orang-orang yang suka mudarosah, deres kalau istilah pondokan itu.
murojaah, dua orang, minimal dua orang saling menyemak seperti itu. Nah, tapi satu orang juga tetap boleh. Intinya semuanya adalah hal-hal yang baik. Kemudian ditutup oleh Rasulullah hadis yang ke-36 ini, waman batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Barang siapa yang sedikit amalnya atau dia teledor untuk mengamalkan, untuk beramal yang baik, maka tidak bermanfaat nasabnya. Artinya begini, ada orang dia keturunannya ustadz, anaknya ustadz, atau anaknya kiai, atau anaknya habib, tapi dia tidak mau beramal, atau amalnya cuma sedikit, tidak manfaat itu nasab-nasabnya itu. Mau dia keturunan ustadz, mau dia keturunan kiai, mau dia keturunan habib, dia sendiri tidak beramal, tidak ada manfaatnya. Jangan mengandalkan nasab, jangan mengandalkan keturunan, karena kita itu besok pada hari kiamat yang dihisab kita itu adalah amal kita, bukan nasab kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Utuni yaumal qiyamati bi a'malikum la bi ansabikum." Kata Rasulullah, datanglah kepadaku pada hari kiamat dengan amal-amal kalian, tidak dengan nasab-nasab kalian. Yang dihisab oleh Allah itu amal kita. Dan bahkan ada seorang ulama bernama Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau berkata, "Man dhanna annahu yanju bi taqwa abihi kana kaman dhanna annahu yashba'u bi akli abihi." Barang siapa yang menyangka dia selamat dengan ketakwaan ayahnya, maka seakan-akan dia seperti orang yang menyangka dia bisa kenyang dengan kenyangnya ayahnya. Itu ini penyakit anak-anaknya ustadz, anak-anaknya kiai itu kadang nakal. Dan dia bawa nama besar ayahnya. Oh, ayah saya itu ahli ibadah, ayah saya alim, ayah saya keturunan Rasulullah. Kemudian dia tidak beramal sama sekali. Tidak bisa. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang seperti itu mengandalkan, membanggakan ketakwaan ayahnya atau kakeknya, sama seperti dia menyangka dia bisa kenyang, dengan ayahnya makan dia bisa kenyang. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena keturunan yang mulia itu ya dia memuliakan keturunannya. Orang dulu dengan orang sekarang itu beda. Orang dulu itu banyak yang menempel nasab-nasab di ruang tamunya itu. Dari nasab saya, dari ini, bin ini sampai kepada tokoh yang besar gitu, atau sampai kepada Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk bangga-banggaan. Tujuannya biar saya ini tidak malu ketika melakukan hal-hal yang bisa mengotori ini nasab mulia saya ini. Saya akan malu ketika saya melakukan hal-hal yang tidak baik, karena nasab saya adalah nasab yang mulia. Kalau orang sekarang nempel nasab-nasabnya itu atau guru-gurunya, tujuannya untuk bangga-banggaan, bukan untuk mengharumkan nama mereka. Ini sudah beda. Karenanya pernah ada cerita, ini penutup, pernah ada orang penggembala kambing. Kemudian lewat putranya seorang ulama besar. Kemudian putranya ulama besar ini bertanya, "Kamu sedang apa?" "Saya sedang menggembala kambing." "Kamu menikmati itu?" "Iya, dan bahkan saya bangga." "Oh, kenapa kok bangga?" "Karena ayah saya juga penggembala kambing." Kemudian penggembala kambing ini bilang kepada anak ulama ini, "Oh, kamu anaknya ulama besar tapi kamu jadi orang biasa." "Ya mending saya itu. Sama-sama besarnya. Ayah saya penggembala kambing, saya juga sama penggembala kambing. Kamu cuma sekedar nyebut-nyebut nama ayahmu saja, tapi amal kamu biasa-biasa." Sehingga dia tersadar, oh ternyata lebih hebat ini. Kan tidak turun derajat. Ayahnya penggembala kambing, dia juga sama penggembala kambing. Kalau ini ayahnya ulama, dia jadi orang biasa, tidak sama seperti ayahnya. Itu penyakitnya lora-lora itu, bindera-bindera itu, gus-gus itu kayak gitu. Kalau ilmunya kurang, yang suka dibanggakan ayahnya, kakeknya, pendiri pondoknya. Harus tahu diri. Gus-gus lora-lora itu jangan sembarangan nakalnya luar biasa, tapi dia tidak mau berusaha untuk beramal. Itu tidak ada manfaat nasabnya itu tidak ada manfaatnya.
Karena yang dinilai Allah itu ya kita sendiri besok pada hari kiamat. Tidak mungkin kemudian dia keturunannya siapa. Itu terkait dengan hadis yang ke-30 yang 36 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ya. Kalau misalnya ada seseorang yang ingin bayar hutang, tapi orang yang menghutangi itu sudah tidak ada dan tidak ada, maksudnya ada keluarganya juga, ada tahu, itu gimana caranya? Ya, kalau ada orang mau bayar hutang, kemudian yang menghutangnya itu sudah tidak ada itu bisa jadi sudah mati atau tidak diketahui keberadaannya seperti itu ya. Kemudian kalau masih memungkinkan ada keluarganya, ya kita kasihkan kepada keluarganya. Kalau masih memungkinkan dan diketahui keberadaannya. Kalau tidak ada, kita masukkan ke masjid, kita niatkan ini untuk kepentingan umum, kita niatkan untuk orang itu. Ya, untuk orang itu, misalnya masukkan kotak amal masjid gitu, atau pokoknya yang untuk umum gitu. Kita niatkan untuk orang itu biar tidak dituntut pada hari kiamat. Di caranya seperti itu. Jangan kemudian tidak bayar, karena itu juga bagian dari tanggungan. Tapi nanti kan Allah juga bakal tahu kalau kita memang punya niatan bayar, walaupun kita tidak ngomong kan Allah tahu itu. Cuma kita tidak bisa caranya bayar gimana, masukkan misalkan sumbang ke pembangunan masjid, pembangunan pondok yang untuk umum, bukan untuk pribadi gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Dan ini sudah hampir mau khatam ini. Berarti kurang berapa hadis? 37. Ini ada 42 hadis. Sekarang sudah 36. Berarti kurang berapa? 8 ya. 8 hadis. 6 ya. 6 hadis. Kurang 6 kali pertemuan. Dan setelah itu kita langsung pembahasan yang tentang biografi dan kepribadian Sayyidah Fatimah 2 hari itu nanti. Jadi 2 hari. Setelah itu yang 4 hari khusus fikih puasa 4 hari ini, karena kita ngebut mau puasa ini biar sesuatu yang terkait dengan puasa kita paham semua. Jangan waktu puasa baru tanya ternyata sudah batal, ya kan percuma. Itu 2 hari terkait dengan kitab tentang Sayyidah Fatimah, yang 4 hari tentang fikih puasa dan yang berkaitan dengan puasa. Insyaallah nanti khatam. Wallahu a'lam bishawab.